Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan meremastering Linux melewati VirtualBox. Yang pertama, yakni kita harus mengetahui apa itu Linux. Di sini sudah kami siapkan pengertian dari Linux itu sendiri. Linux adalah suatu OS layaknya seperti Windows. Sedangkan remastering adalah proses perombakan isi dari sistem Linux menjadi suatu sistem operasi dengan pembuatan software sesuai dengan keinginan pelaku remastering. Hasil remastering Linux adalah Linux yang mirip dengan Linux induk, namun mengalami beberapa modifikasi yang membuat berbeda dibandingkan dengan Linux induk. Misal tema, tampilan, perangkat lunak yang terbundel dengan sebagainya. Tujuan Linux yang diremastering adalah Linux induk yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Jikalau bisa memenuhi, diperlukan suatu proses atau usaha, misalkan menginstal aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Proses remastering ini membuat usaha tersebut tidak dapat dilakukan karena proses instalasi telah dilakukan oleh pengembang. Lanjut, hal-hal yang pertama dapat kita lakukan, yakni dapat kita ketikkan terminal pada kolom pencaharian. Nah, setelah keluar dapat kita ketikkan sudo. Lalu kita bisa mendownload beberapa bahan seperti contohnya untuk background. Nah, kita harus mendownload beberapa logo untuk desain kita. Contohnya wallpaper ini. Nah, yang akan kita jadikan pada background layar utama.
Lalu kita dapat mengetikkan di terminal kita dapat mengetikkan sandi kita. Contohnya seperti ini, sandi di awal. Lalu kita dapat mengecek update melalui tekan apt get update. Ya, di sini berhasil kita download. Selanjutnya kita dapat mengetikkan apt -get install lalu kita enter. Nah, di sini berhasil untuk kita download. Selanjutnya kalian setelah itu dapat kita masuk ke Twix. Jika di sini tidak ada Twix, bisa kita cari di pencahayaan Twix. Nah, kita pergi ke Advanced. Nah, icon tadi akan masuk di sebelumnya kan ada seperti ini. Nah, kita ganti ke font kita yang ini, sebelumnya yang ini. Nah, kita akan rubah ke yang ini karena sudah kita ekstrak. Oke, sudah selesai. Kita pergi ke fonts. Nah, kita juga bisa ganti fontnya di sini. Sebelumnya kita menggunakan font bawaan dari Linux sendiri. Kalau nggak salah yang tipe-tipe kayak gini kan, kalau nggak salah. Kita rubah ke font kita yang ingin kita jadikan sebagai font tema. Saya menggunakan tema art design, jadi kita menggunakan font Purisa bold. Nah, maka font akan berubah menjadi seperti ini. Ketika sudah kita ketikkan sudo tadi, bisa kita ketikkan
minus extract files. Nah, nama dari theme yang sudah kita download, contohnya seperti ini, relax min gtk.tar.gz. Kita harus ketikkan sesuai nama dan besar kecilnya. .gz. Nah, ketika kita enter, itu dapat mengekstrak suatu file yang berupa zip menjadi suatu file yang dapat kita buka. Karena sebelumnya sudah saya ekstrak, jadi saya tidak akan menggunakannya lagi. Nah, akan keluar file seperti ini. Lalu kita dapat mengkopinya dengan cara copy minus R. Nah, nama filenya tadi relax. Nah, kita akan dari mana? Ini dari home pindah ke ini nama user kita ya, karena ini kita pindahkan ke theme, maka akan kita pindah ke theme atau nama yang ingin kita pindahkan. Ketika kita enter, ini akan pindah ke theme dan dapat kita jadikan sebuah background tema. Lalu kita dapat mengekstrak icon juga dengan cara minus extract files. Contoh iconnya dapat kita buka di devin2022.tar.gz. Kita enter sama seperti tadi, lalu kita minus R lagi, copy minus R, kita pindahkan. Nah, dari saya namakan ini devin.22. Ini kita minus lagi, ini nama user kita dot icon, karena ini berupa icon. Nama yang dapat kita isi icon. Kita enter, maka ini akan berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti background sesuai dengan tema kita. Saya memilih tema art design, maka yang harus kita lakukan yaitu membuka file. Kita download file yang sudah disiapkan, contohnya ini. Kita buka terminal, kita ketikkan sudo, kita masukkan password. Kita ketikkan copy nama kita, nama file kita background3.jpg. Kita pindahkan ke USR share backgrounds. Setelah kita enter, maka otomatis file kopian kita akan berpindah ke
karena sudah saya lakukan sebelumnya, maka saya tidak akan melakukan lagi. Setelah itu dilakukan, maka di sini akan masuk di image. Nah, akan masuk di sini. Jadi kita bisa mengaturnya sebagai background tampilan awal Windows sesuai dengan tema, dan saya memilih dengan tema Art Design. Oke, selanjutnya kita akan memilih tema di tampilan awal. Kita bisa ketikkan Oke, selanjutnya kalian pergi ke sini, lalu ketik terminal. Oke, setelah itu kalian ketik sudo, lalu kalian harus memasukkan password kalian. Nah, password ini kalian harus mengetik dengan cepat supaya bisa langsung masuk dan nggak mengulang-ulang terus. Nah, kini kalian dulu langsung masukin password kalian. Oh, sorry. Nah, sudah masuk. Lalu kalian di sini mengetik apt install from seperti ini. Apt sorry apt install kalian lalu ke sini. Di sini kalian mengetik dash dulu, lalu masuk ke halamannya. Nah, di sini ada tombol on off. Di sini saya sudah men-on-kannya. Kalian supaya bisa nyala, kalian harus menyalakan ini terlebih dahulu. Setelah itu, kalian pergi ke sini. Lalu kalian ke Twitch. Nah, kalian ke font, karena ini kita menggunakan tema art design. Ya, karena kita menggunakan tema art design, kita menggunakan font yang berbeda seperti ini.
Nah, untuk kalian yang memiliki tema yang lain atau kalian ingin menggunakan font yang lain, di sini banyak pilihannya. Nah, untuk extensionnya sendiri kalian bisa akses di sini, lalu ke ikon tersebut. Nah, guna extension di sini itu untuk mengubah dari tampilan di atas ini. Jika kalian mengubahnya ke sebelah kiri, maka akan berubah ke sebelah kiri. Jika mengubah ke bawah, akan mengikuti di bawah. Dan ini kita menggunakan di atas, jadi tampilannya ada di atas. Untuk batas ukuran box sendiri itu seperti ini. Jika kalian mengecilkan, maka tampilannya juga akan mengecil. Sini kita menggunakan yang paling besar. Nah, untuk batas ukuran icon sendiri seperti ini. Ini adalah ukuran icon. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tombol item cerdas ini adalah untuk memunculkan atau menampilkan dari icon di atas ini. Ini kita coba untuk menyalakannya. Selengkap. Ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan menginstal Ketok. Kita ketik di terminal dulu. Kita ke terminal dulu. Lalu kita ketik sudo. Dan selanjutnya kita akan mengetik passwordnya. Dan selanjutnya kita akan mengetik sudo snap install vector, karena kita sudah menginstal vector, maka nanti akan muncul di sini. Nah, karena kita sudah menginstal vector akan masuk di sini. Lalu setelah itu untuk memindahkannya kita akan add to favorite. Setelah itu sudah terhapus, maka akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan menginstal KMP. Mulai dari kita ke terminal. Kita ke terminal dulu, lalu ke sudo, lalu kita ke password, selesai. Lalu kita akan install secara otomatis di sini dengan sudo kita install. Kita sudah menginstall game. Jadi kita tekan dulu. Sini kita sudah menginstall game di sini. Nah, di sini kita bisa favorit dan dia akan menjadi favorit. Ya, kita akan masuk lagi dengan terus terminal. Nah, untuk extensionnya sendiri kalian bisa akses di sini, lalu ke ikon tersebut.
Nah, guna extension di sini itu untuk mengubah dari tampilan di atas ini. Jika kalian mengubahnya ke sebelah kiri, maka akan berubah ke sebelah kiri. Jika mengubah ke bawah, akan di bawah. Dan ini kita menggunakan di atas, jadi tampilannya ada di atas. Untuk batas ukuran box sendiri itu seperti ini. Jika kalian mengecilkan, maka tampilan juga akan mengecil. Sini kita menggunakan yang paling besar. Nah, untuk batas ukuran icon sendiri seperti ini. Ini adalah ukuran icon. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tombol icon batas ini adalah untuk memunculkan atau menampilkan dari icon di atas ini. Ini kita coba untuk menyalakannya. Ya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan menginstal Gcam. Kita ke terminal terlebih dahulu, lalu ke sudoku, ketik sudoku, kita mengetik passwordnya. Setelah itu kita mengetik setelah itu nanti akan muncul di dalam video. Kita ngetik ini agar bisa menginstal secara otomatis, menginstal softwarenya. Jadi kita enter dan download. Jadi kita bisa kembali. Udah ke sini. Lalu di sini ada di Gcam karena kita sudah menginstal sebelumnya. Jadi Gcam ada di sini. Kita add favorit. Udah masuk ke dalam. Untuk lagi kita close. Ini adalah instalasi kami. Ini adalah di Gcam. Ini adalah software ya. Itu software untuk desain. Ini Gen U image manipulation program. Lalu kita mulai sini. Ini adalah hasil dari instalasi kami tadi. Cukup sekian hasil dari remastering yang kami buat. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum.